Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Aswitrin, BP 19110027 akan menyajikan UTS kali ini. Saya mengambil soal data berkelompok yang mana soal pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi yang berisi interval, frekuensi, dan titik tengah. Kalau membuat tabel distribusi frekuensi yang berisikan kelas, interval, frekuensi, dan titik tengah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah jumlah N, 60. N60 ini didapatkan dari soal kita, yang mana di soal menyebutkan bahwa ada 60 data yang belum diurutkan dan kita urutkan sendiri. Dengan nilai tertinggi 59 dan nilai terendah adalah 27. Yang kedua kita tentukan adalah jumlah kelas. Ditentukan dengan menggunakan ada sebuah rumus dengan menambahkan 1 ditambah 3,322 log 60. Log 60 ini berasal dari jumlah data tadi. Maka di sini dibuat 1 ditambah 3,322 log 60 sama dengan 6,9 dan kita dibulatkan menjadi 7. Jadi, jumlah kelas yang kita buat di sini adalah 7. Yang ketiga adalah interval kelas. Interval kelas didapatkan dari hasil pengurangan dan pembagian antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertinggi kita adalah 59 dikurang 27 dibagi dengan 7. 7 dengan hasil 4,57. 4,57 kita bulatkan menjadi ke atas jadi 5. Jadi interval kelas kita adalah 5. Karena kita telah mengetahui interval kelas, jumlah kelas, berapa titik terendah dan titik tertinggi, kita masuk kepada tabel distribusi. Di tabel distribusi, kelas, interval, frekuensi, titik tengah. Kelas interval kita dapat kita buat dari berjarak dengan 5. Yang saya buat di sini adalah 26. Saya mengambil dari 26. Agar jarak interval ada 26 sampai berapa dari 5? Kalau saya di sini saya buat 26 sampai dengan 30. Jadi kelas interval pertama 26 sampai 30, 31 sampai 35 kelas interval kedua, 36 sampai 40 kelas interval ketiga, 41 sampai 45 kelas interval keempat, 46 sampai 50 kelas interval kelima, 51 sampai 55 kelas interval ke-6, 56 sampai 60 kelas interval ke-7. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang frekuensi. Dari mana sih kita dapat frekuensi ini? Frekuensi ini kita dapatkan dari data yang tersaji pada soal tadi. Yang mana di sini saya mengambil 26 sampai 30. Dari data 26 sampai 30 terdapat 9 data. 31 sampai 35 terdapat 9 data. 36 sampai 40 terdapat 11 data. 41 sampai 45 17 data. 46 sampai 50 terdapat 9 data.
51 sampai 55 terdapat 4 data, 56 sampai 60 terdapat 1 data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang titik tengah. Dari mana titik tengah ini didapatkan? Titik tengah didapatkan dari 26 ke 30, dari jarak antara 26 ke 30, di tengah-tengahnya adalah 28, 31 ke 35, titik tengahnya adalah 33, 36 ke 40, titik tengahnya adalah 38, 41 sampai 45, titik tengahnya ada 43 dan seterusnya. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah ogive untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dalam satu gambar. Kita tidak dapat memungkiri frekuensi lebih dari dan kurang dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari kurang dari frekuensi kurang dari. Batas kelas interval kurang dari 25,5, frekuensi kumulatifnya 0. Dari mana dapat 0? Karena kita mulai dari atas. Jadi kalau kita mulai dari atas, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Frekuensi yang menggunakan tanda persen, dari mana dapatnya 0? Dengan cara frekuensi kumulatif dibagi frekuensi total dikali dengan 100%. Frekuensi total dapat didapatkan dari jumlah frekuensi. Frekuensi semuanya adalah 60. Frekuensi kumulatifnya 0. 0 dibagi 60 dikali dengan 100. Tetap hasilnya 0. Begitu selanjutnya. Frekuensi selanjutnya 9 kumulatifnya. 30,5. Frekuensi kumulatifnya 9. Dan sedangkan persen frekuensi kumulatifnya adalah 15. Baik, di sini saya menjelaskan tentang frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari 25,5. Frekuensi kumulatifnya 60. Kok 60 sih frekuensi kumulatifnya? Sedangkan di frekuensi kecil dari, karena frekuensi di sini lebih dari, maka yang dimulai adalah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan persentase frekuensi kumulatifnya adalah 100%. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah histogram dan poligon. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang perhitungan persentase. Desil ke 8 dan kuartil ketiga. P-nya adalah 76. 76 dikali 60 per 100 sama dengan 4.500 per 100 sama dengan 46,6. P76 sama dengan LCBT 1 kali N per 100 dikurang LCBT per CF dikurang LCBT kali CI. 41,5 ditambah 76 kali 60 per 100 per 15 dikurang 33 dan dikali 5 sama dengan 41,5 ditambah 42 yang hasilnya 45,7. Yang kedua, desil ke 8. D8 desil. D8 sama dengan 8 dikali 60 per 10 sama dengan 480 per 10 sama dengan 48. D8 LCBT tambah 1 kali N per 10 per CF kurang RF kali CI. Yang hasilnya 41,5 ditambahkan dengan 5
sama dengan 46,5. Yang ketiga, kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama dengan 3 dikali 60/4 sama dengan 180/4 sama dengan 45. Q ketiga, LCBT 1/4 dikali N dikurang LCF X sama dengan 3/4 dikali 60 dikurang 33 CF dikali 5, yang hasilnya 41,5 ditambah dengan 4, jadinya sebanyak 45. Maka berarti kuartil ketiga adalah 45, desil ke-8 adalah 46,5, sedangkan persentil desil ke-8 dan kuartil ketiga adalah 45,7. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan di data berkelompok. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal wajib tentang harga dan kualitas dari 5 bahan pokok pada tahun 1986. Yang mana soal pertama adalah hitunglah indeks tertimbang kualitas dan silakan pilih salah satu dari 6. Baik, di sini saya mempunyai data harga dan kualitas dari 5 bahan pokok pada tahun 1968. Dengan bahan pokok beras dengan satuan kilo harganya 150, pada tahun 1968 harganya menjadi 200, dan kualitasnya dan kuantitasnya 1080 dan 1200. Dan selanjutnya, yang A, hitunglah indeks harga tertimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan harga tertimbang dengan rumus sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO. Hasilnya 511 dikali 250 per 356 dikali 750 sama dengan 1,433 dikali 100% sama dengan 143,30%. Sigma PN dikali QO dengan hasil 200 dikali 1080 sama dengan 216.000. 23.000 dikali 90 sama dengan 207.000. 150 dikali dengan 80 sama dengan 60.000. 430 dikali 60 sama dengan 25.800. 70 dikali 35 sama dengan 2.400. Jadi hasil dari sigma PN dikali QO adalah 511 250.000. Sigma PO dikali QO 150 dikali 1080 sama dengan 162.000. 1.500 dikali 90 sama dengan 135.000. 500 dikali 80 sama dengan 40.000. 300 dikali 60 sama dengan 18.000. 50 dikali 35 sama dengan 1.750. Dengan hasil 356.750. Yang B, indeks rata-rata relatif harga. Dengan rumus IFH sama dengan sigma PN per PO per N dikali 100. IPN sama dengan 7 dikali 19 dikali 100 per 5. Sama dengan 715 per 5 dengan hasil 143,8%.
sigma PN per PO adalah 200 per 150 sama dengan 1,32. 2300 per 150 sama dengan 1,53. 750 per 500 sama dengan 1,5. 430 per 300 sama dengan 1,43. 70 per 50 sama dengan 1,4, jadi 7,19. Jadi indeks rata-rata relatif harga karena bahan pokok tersedia pada tahun 1986 pada tahun dasar 1985 sebesar 143,8%. Artinya bahwa harga rata-rata kelima bahan pokok tersebut kenaikannya adalah sebesar 43,18%. Baik, sekian dari saya, Anissa Rama Aswitrin, BP 19110027. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih.